warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajwa Jina, NIM 40720222013. Di sini saya akan membawakan karya ilmiah tentang dampak keberadaan industri kelapa sawit terhadap kesehatan lingkungan permukiman masyarakat, yang mana mencangkup tentang satu, kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang digunakan sebagai penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. 2. Industri kelapa sawit merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja serta penggunaan alat-alat di bidang pengolahannya. 3. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan sistem perkebunan. Tanaman kelapa sawit mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Adapun dampak positif dan negatif industri kelapa sawit, yaitu dampak positif, adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat yang memberikan keuntungan, misalnya menjadi penggerak perekonomian masyarakat setempat. Dampak negatifnya, adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat yang memberikan kerugian, misalnya sektor industri yang sangat tergantung pada sumber daya lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Adapun pencemaran yang disebabkan oleh industri kelapa sawit mencangkup pencemaran air, udara, tanah. Hal ini bersumber dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan seperti erosi, sedimentasi, pembakaran lahan dan hutan, penggunaan bahan kimia dari pestisida yang berbahaya dan beracun dan sangat mematikan, serta limbah cair dan padat yang sudah tidak berguna lagi bagi masyarakat dan dapat menimbulkan bau busuk. Adapun industri. Industri adalah suatu kegiatan bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan mendistribusikannya sebagai kegiatan utama. Adapun bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang dan industri jasa. Industri barang merupakan suatu usaha pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya jasa transportasi seperti angkutan bus. Adapun kelapa sawit. Kelapa sawit atau elais adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar biodiesel. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa industri kelapa sawit adalah suatu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak masak, minyak industri maupun minyak bahan bakar biodiesel dengan keterampilan dan tenaga kerja dan menggunakan alat-alat bidang pengolahan kelapa sawit. Lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman adalah kombinasi antara lingkungan fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembaban yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang dapat diambil di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Adapun lingkungan terdiri atas dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yang mana lingkungan biotik adalah lingkungan organik yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kondisi terhadap lingkungan sekitar makhluk hidup tak berupa benda yang mati atau tak hidup. Pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari wilayah atau lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkup tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992.
Terdiri dari sarana pemerintah dan layanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peridataan, sarana perdagangan dan niaga, serta ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga. Sedangkan untuk prasarana permukiman terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, air limbah atau sanitasi, persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Adapun dampak yang timbul, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang timbul perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, kebutuhan untuk melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah masih banyak kerusakan lingkungan dan pencemaran. Karena tersebut meliputi 1. Jalan. Jalan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 yaitu merupakan suatu prasarana penghubung daratan dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Bangunan perlengkapan jalan adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan seperti jembatan, lintasan atas atau overpass, lintasan bawah atau underpass, dan lainnya. Sedangkan perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas, keberadaan industri kelapa sawit terhadap jalan sekitar pemukiman industri biasanya terjadi kerusakan jalan. Hal ini terjadi karena kendaraan yang bermuatan berat berlalu lalang menggunakan jalan. 2. Drainase. Drainase yaitu suatu cara pembuangan berlebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Drainase merupakan salah satu faktor pengembangan irigasi yang berkaitan dalam pengolahan banjir. Sedangkan irigasi bertujuan untuk memberikan suplai air diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Adapun syarat-syarat kesehatan air bersih adalah A. Persyaratan biologis. Persyaratan biologis berarti air itu bersih, tidak mengandung mikroorganisme yang nantinya menjadikan infiltran tubuh manusia. B. Persyaratan fisik. Persyaratan fisik air terdiri dari kondisi fisik air pada umumnya, yakni derajat keasaman, suhu, kejernihan, warna, dan bau. C. Persyaratan kimia. Persyaratan kimia menjadi penting karena banyak sekali kandungan kimiawi air yang memberi akibat buruk pada kesehatan karena tidak sesuai dengan proses biokimiawi tubuh. Adapun persyaratan radioaktif, yaitu persyaratan yang dimaksud sebagai bagian persyaratan fisik, namun sering dipisahkan karena jenis pemeriksanya sangat berbeda dan pada wilayah tertentu menjadi sangat serius seperti di sekitar reaktor nuklir. Pencemaran adalah pencemaran badan air seperti air laut, sungai, danau, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan mempengaruhi konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. 4. Persampahan. Sampah industri merupakan material sisa atau material yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan industri sampah. Industri berupa limbah kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan. 5. Kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konsep ruang waktu sehingga menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia. Sumber kebisingan dibedakan bentuknya atas 2 jenis, yaitu sumber titik atau sumber diam dan sumber garis atau sumber gerak yang umumnya berasal dari kegiatan transportasi. 6. Bau.
Bau adalah zat kimia yang tercampur di udara, umumnya dengan konsentrasi yang sangat rendah, yang manusia terima dengan indera penciuman. Bau dapat berupa bau enak maupun bau tak enak. Bau yang berasal dari industri kelapa sawit disebabkan oleh limbah yang membusuk, sehingga mengeluarkan bau busuk yang mengganggu indera penciuman. 7. Vektor dan binatang pengganggu. Binatang pengganggu adalah binatang yang dapat mengganggu, menyerang, maupun menularkan penyakit terhadap manusia. Binatang pengganggu adalah binatang yang membawa penyakit yang disebabkan oleh bakteri, Rickettsia, virus, protozoa, dan cacing, serta menjadi perantara penyakit menular. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.